Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang payment gateway Mitrans, yaitu untuk Snap Payment. Nah, yang pertama kita akan membahas lebih detail ada apa saja sih di Snap Payment ini. Mari kita lihat bersama-sama. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke dokumentasi yang disediakan oleh Mitrans di docs.mitrans.com/docs. Di sini kita akan bisa memahami ada apa saja di dalam Snap Payment. Sebelum kita mulai juga pastikan kalian semua sudah melakukan registrasi di Mitrans account. Kemudian kita akan mempelajari di sini untuk membuat sebuah payment. Kita akan memerlukan beberapa tahapan atau proses yang harus kita siapkan. Nah, secara sederhana akan saya gambarkan seperti ini. Katakan nanti kita akan membuat sebuah aplikasi, mungkin di sini toko online ya. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap kali kita membuat aplikasi, pastinya nanti kita akan membuat dua sisi, yaitu front end dan juga back end. Baik, untuk di kedua sisi ini, nanti kita akan memiliki konfigurasi masing-masing, baik itu di sisi server atau back end, ataupun di sisi front end untuk memunculkan Snap Payment-nya. Baik, nanti untuk di sisi backend atau API, kita nanti akan diberikan beberapa opsi untuk konfigurasinya. Karena nanti saya akan menggunakan Express.js atau menggunakan JavaScript atau menggunakan Node.js untuk API-nya, maka di sini kita ditawarkan menggunakan package npm package yang sudah disediakan oleh Mitrans. Ini opsi pertama. Atau yang kedua, nanti kita bisa melakukan konfigurasi sederhana sekali, yaitu dengan menggunakan call API atau menggunakan fetch. Kedua ini, dua-duanya sangat mudah dikonfigurasi. Nah, mungkin nanti untuk sampel yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan fetch API supaya lebih general. Karena nanti implementasinya bisa digunakan baik untuk Node.js ataupun untuk framework yang lainnya. Kemudian, untuk melakukan konfigurasi di sisi front end-nya, nanti kita juga akan diberikan beberapa opsi untuk kita bisa gunakan. Yang paling pertama, kita akan diberikan opsi menggunakan Snap Embed. Artinya, kita akan memunculkan Snap Payment-nya Mitrans, namun kita masukkan atau kita embed ke dalam aplikasi kita. Sehingga nanti secara tampilan, dia terasa seperti aplikasi kita secara langsung ya. Jadi terasa tidak berpindah halaman. Kemudian ada opsi yang sering kita lihat juga, yaitu Snap Pop-up. Nah, di Snap Pop-up ini juga masih seperti di dalam aplikasi kita, hanya saja dia memunculkan pop-up untuk memunculkan payment gateway-nya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling mudah, kita juga bisa menggunakan Snap Redirect. Artinya dengan Snap Redirect ini kita akan larikan pembayarannya ke URL Mitrans. Jadi kita akan berpindah halaman, kemudian kalau sudah selesai dikembalikan lagi ke halaman website kita. Nah, dari ketiga opsi ini tentunya kita akan menggunakan nanti Snap Embedded atau Embed. Nah, di sini nanti mungkin akan saya tunjukkan sampai ke detail penggunaannya seperti apa. Nah, dari kedua hal front end dan back end ini, nanti kita juga akan menggunakan client key dan juga server key. Dari kedua key inilah yang akan menjadi penanda kita sebagai authorized user di Mitrans nantinya. Sekarang kita akan langsung ke praktek bagaimana mengimplementasikan payment gateway Mitrans ini di dalam aplikasi kita. Di sini nanti kita akan melakukan sebuah integrasi dengan payment gateway, di mana saya sudah menyediakan aplikasi toko online untuk melakukan order makanan di sini ya. Aplikasi ini nanti sudah saya sediakan dan saya akan sediakan link GitHub-nya di kolom deskripsi. Kalian bisa menggunakannya baik itu untuk front end-nya ataupun back end-nya. Baik, nanti di sini kita akan melakukan order, kita bisa mengganti kuantitinya. Kemudian kita bisa melakukan checkout. Nah, di sini yang diperlukan hanyalah mengisi nama lengkap dan juga email. Nah, contoh kita akan mengisikan nama lengkap, kemudian kita masukkan emailnya. Setelah itu, kita akan melakukan payment. Nah, di sini, di versi yang saya sediakan, itu belum ada payment gateway-nya. Nah, sehingga nanti di video ini kalian akan belajar bagaimana memasukkan payment gateway ke dalam transaksi yang sudah saya sediakan di sini.
Nah, ini masih bersifat transaksi yang langsung masuk ke database tapi belum bisa ada payment-nya, sehingga status pembayarannya tentu masih menunggu pembayaran. Kemudian untuk manajemen produk, saat ini saya belum menyediakan aplikasi website secara khusus, sehingga untuk manajemen produk ataupun transaksi kita bisa melihatnya di dalam Postman, sehingga semua bentuk manajemen produk ataupun transaksi bisa kita handle di sini. Baik, kita langsung masuk saja ke codingan kita. Untuk front end, saya menggunakan React.js dengan menggunakan Vite atau Vite. Nah, di sini saya sudah susun baik itu pages-nya, halamannya ada apa saja, ada checkout, ada error page, home, kemudian order status. Nah, untuk backend-nya sendiri, saya akan menggunakan Express.js, kemudian menggunakan ORM Prisma. Nah, di mana kalian bisa langsung mengenerate table-nya sesuai dengan skema yang sudah saya buatkan di dalam project ini. Nah, di sini saya menggunakan Prisma, kemudian untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Nah, kita akan mulai proses integrasinya dengan menggunakan Mitrans. Nah, kalau kita perhatikan, di mana kita memerlukan payment gateway, tentunya ketika kita melakukan checkout. Nah, di halaman homepage, nah di sini kita belum memerlukan Mitrans untuk prosesnya, jadi masih semua prosesnya di dalam aplikasi kita. Kemudian ketika kita masuk checkout, nah disinilah kita akan mulai memerlukan payment gateway, di mana saya ingin ketika melakukan bayar sekarang, itu memunculkan pilihan opsi pembayaran. Baik, kalau kita merujuk ke dokumentasinya Mitrans, hal yang pertama adalah kita akan memerlukan server key, kemudian yang wajib yang kedua adalah order ID, kemudian gross amount. Yang pertama kita ambil dulu server key. Nah, server key ini bisa kita dapatkan. Pertama kita akses dulu dashboard Mitrans-nya. Kalian bisa langsung login ke dashboard Mitrans. Kemudian untuk sampel kali ini saya akan menggunakan environment sandbox tentunya. Kalau kalian sudah siap untuk semua codingannya, tentu kita akan switch ke production. Nah, di sandbox ini kita akan masuk ke access key. Nah, di halaman access key ini, kita akan bisa melihat merchant ID kita berapa, kemudian client key-nya, dan juga server key-nya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu untuk setup di API-nya. Tentu berarti kita akan mengambil server key-nya ya. Kemudian, kita lanjutkan apa saja yang diperlukan. Nah, nanti kita akan memerlukan endpoint-nya. Yang sandbox menggunakan endpoint yang sandbox, production tentunya yang production. Kemudian kita akan memiliki authorization headers, yaitu perlu memasukkan basic, kemudian authorization string-nya. Di mana authorization string ini bisa kita dapatkan dengan cara base 64 encoded, kemudian masukkan server key-nya ditambah dengan titik 2. Oke, sampel curl sederhananya ada di sini. Kita akan menggunakan sampel seperti ini. Kita masuk ke codingan. Nah, tentunya di API ini kita masuk ke bagian transaction. Nah, kalau kalian lihat di codingan saya, ada beberapa function untuk menghandle transaction. Ada create transaction, get transaction by ID, dan update transaction status. Nah, kita akan berfokus di create transaction. Nah, disinilah awal mula kita akan mengenerate transaksi ke Mitrans. Nah, di sini kalau kalian lihat, ketika melakukan proses transaksi, saya akan meminta user untuk mengirimkan produk apa saja yang akan dibeli, kemudian customer name-nya, kemudian customer email-nya. Dari sini, saya akan memanggil product service untuk memanggil produk-produk sesuai dengan produk ID yang sudah disediakan dari request body. Kemudian setelah kita dapatkan produknya, barulah di sini kita generate transaction ID dan juga gross amount-nya. Nah, berarti beberapa parameter yang diperlukan oleh Mitrans sudah kita siapkan. Salah satunya transaction ID atau disebut dengan order ID kalau di Mitrans, kemudian gross amount. Nah, di sini barulah kita akan mulai proses integrasi ke Mitrans-nya. Apa saja tadi yang diperlukan? Yang pertama, kita akan memerlukan outstring. Nah, untuk mendapatkan outstring ini, caranya adalah kita menggunakan BTOA yang secara default sudah disediakan oleh Node.js. Kemudian, kita akan masukkan di sini Mitrans server key ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Saya ingin supaya key ini bersifat dinamis dan saya akan siapkan dia di environment, sehingga saya akan buat variabel seperti ini. Kemudian
Nanti saya akan sediakan di dalam utils, kemudian constant. Nah, kita buat variabel yang namanya Mitrans server key. Nah, didapat dari mana? Kita akan dapatkan dari process.env.mitrans server key. Berarti kita perlu menyediakan Mitrans server key di env kita. Ini adalah env yang sudah saya siapkan untuk lokal saya. Saya tinggal paste saja Mitrans server key di sini. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan server key masing-masing kalian. Baik, setelah kita masukkan server key-nya, tentu nanti di constant langsung bisa dipanggil untuk proses env Mitrans server key-nya. Nah, kemudian setelah kita memiliki Mitrans server key, jangan lupa terakhir kita tambahkan titik 2 karena ini requirement yang diperlukan oleh outstring Mitrans. Setelah itu kita akan menyiapkan payload apa saja yang diperlukan. Nah, kalau berdasarkan informasi yang ada di dokumentasinya, salah satu yang require adalah transaction detail, kemudian customer detail kalau diperlukan ya. Nah, yang paling utama adalah transaction detail. Ini yang harus ada. Kemudian di kasus saya akan memerlukan customer detail. Namun selain daripada itu, saya juga nanti akan memberikan informasi item apa saja yang dibeli. Kemudian saya akan memberikan beberapa konfigurasi seperti callback yang akan disediakan. Untuk payload ini, informasi yang akan saya berikan adalah transaction detail, kemudian gross amount. Nah, gross amount, semua ini kita dapatkan dari informasi di atas ini. Transaction ID dan juga gross amount. Sebenarnya dua hal ini saja sudah cukup untuk payload di Mitrans. Namun saya ingin menambahkan informasi lebih detail. Di sini saya menambahkan item detailsnya, item apa saja yang dibeli. Selain itu, saya juga akan memberikan informasi customer detailsnya, yaitu ada first name, email. Nah, ini untuk informasi basicnya. Terakhir, saya menambahkan konfigurasi callbacks untuk finish, error, dan pending. Artinya, ketika proses transaksi payment gateway-nya berjalan, kemudian selesai, finish, saya akan minta dilarikan ke sini. Order status, transaction ID, nah masukkan transaction ID-nya. Dan di sini saya sediakan front-end URL-nya. Ini juga sama, kita akan sediakan di constant di sini ya. Nah, sehingga di constant ini nanti saya akan siapkan Mitrans app URL-nya apa, kemudian front-end URL-nya apa, sehingga nanti akan kita redirect ke front-end URL-nya. Baik, ini kita simpan. Kemudian kita kembali lagi ke create transaction di sini. Setelah kita sediakan payload-nya, selanjutnya kita tinggal melakukan API call ke endpoint Mitrans. Nah, di sini sesuai dengan dokumentasinya. Nah, kita perlu melakukan API call ke sini. App sandbox karena kita di sandbox, kemudian snap versi 1 transaction. Nah, kita akan melakukan API call dengan metode post dan payloadnya yang sudah kita buat tadi. Nah, berarti kita buat saja di sini const response, atau mungkin kita buat aja di sini data await fetch app URL versi 1. Kemudian di sini karena kita menggunakan fetch, kita masukkan option-optionnya. Ada apa saja di sini? Yang pertama kita tentukan metodenya. Metodenya adalah post. Kemudian headersnya. Nah, headersnya sesuai dengan informasi dokumentasinya, kita akan siapkan content type-nya application JSON, kemudian akan accept application JSON juga sama. Nah, terakhir yang penting adalah authorization. Authorization-nya adalah basic, kemudian kita masukkan outstring-nya di sini. Nah, seperti ini untuk headers-nya. Terakhir, kita akan mengirimkan body. Nah, body ini tentu sesuai dengan payload yang sudah kita siapkan. Kita JSON stringify, kita masukkan payload-nya. Nah, selesai. Ini untuk API call ke Mitrans. Setelah selesai, nah kita akan melakukan pengecekan. Nah, mungkin nanti kita akan ubah aja di sini response. Kemudian karena kita menggunakan fetch, kita sediakan juga di sini data ya. Data ini adalah parsing dari respon tadi, kita buat JSON. Seperti ini, supaya nanti yang kita baca bentuknya JSON. Nah, pengecekan pertama adalah kita pastikan respon status yang dikirimkan oleh Mitrans itu 201 ya. Kalau tidak 201 berarti dia error kan. Nah, kalau error ya tentu kita akan langsung lempar saja keluar. Kita akan return respon.status, kita kirim 500 keluar ke customer dengan mengirimkan informasi mungkin
status error. Kemudian kita berikan message biar usernya nggak bingung, failed to create transaction. Nah, mungkin seperti ini. Ini kalau respon status dari Mitrans-nya tidak 201. Nah, kalau memang statusnya sudah 201, tentunya nanti data ini akan ada informasinya. Nah, kita akan ganti snap token yang tadinya null menjadi data.token. Nah, nanti karena respon dari Mitrans akan mengirimkan token dan juga snap redirect URL. Nah, kita buat data.redirect URL. Nah, dari mana saya tahu informasi ini? Tentunya ini sudah disediakan oleh Mitrans informasinya. Nah, di sini mereka menyampaikan bahwa kalau responnya berhasil, mereka akan mengirimkan token dan juga redirect URL. Sehingga saya gunakanlah di sini untuk mengisi snap token dan juga snap redirect-nya. Nah, kemudian di respon terakhirnya juga di sini kita berikan informasi yang sama. Data.token, kemudian data.redirect URL. Baik. Itu saja yang perlu kita siapkan di dalam API kita. Nah, setelah dapat informasi ini, kita langsung masuk ke front end-nya. Nah, untuk memunculkan snap di sini, kita akan melakukan setup di front end, yaitu di bagian checkout. Nah, di checkout inilah kita akan melakukan setup. Nah, untuk di bagian front end ini, di mana kita akan menaruh snap Mitrans-nya? Tentunya ketika user melakukan klik button bayar sekarang ya, dia akan masuk ke function pay. Nah, di function pay ini, apa saja yang saya lakukan, saya akan cek dulu mereka memasukkan customer name sama email atau tidak. Kalau tidak, saya akan mengirimkan alert untuk mengisi nama ataupun emailnya. Nah, setelah itu saya melakukan call API transaction. Nah, yang tadi saya rubah tadi itu di dalam API-nya. Nah, di sini kita melakukan API call ke transaction. Nah, kalau berhasil API call ini, saya akan masuk ke logic selanjutnya. Kita akan cek apakah responnya tersedia, kemudian respon statusnya sukses. Kalau sukses, saya akan hapus local storage untuk cart saya. Kemudian, nah kalau sebelum kita menggunakan Mitrans, saya akan langsung redirect ke order status. Tapi karena saya akan memerlukan payment gateway Mitrans di sini, nah sebelum saya redirect, saya akan memanggil snap Mitrans terlebih dahulu. Nah, ini kita komen berarti. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilan snap. Bagaimana caranya? Tentu kita akan merujuk ke dokumentasi yang disediakan oleh Mitrans. Nah, di sini ada informasi bagaimana memunculkan snap payment page di front end. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan redirect, pop-up, dan juga embed. Nah, karena case yang saya akan buat itu adalah embed, tentu kita akan menggunakan embed. Nah, di sini ada beberapa yang direkomendasikan. Nah, jika kalian menggunakan framework seperti React.js, ada beberapa hal yang Mitrans rekomendasikan ya. Kalau kita klik linknya, nah kita akan direkomendasikan untuk memanggil use effect untuk mengembed script ke dalam aplikasi kita. Bisa juga selain menggunakan use effect ini, menggunakan script tag yang dimasukkan ke dalam tag HTML atau indeks HTML secara manual. Nah, saya akan menggunakan rekomendasi yang disiapkan oleh Mitrans. Oke, sama di sini juga kita akan memerlukan client key. Nah, client key bisa didapatkan dari dashboard yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian kita akan menggunakan embed mode. Langsung saja ke codingan. Di sini bagaimana kita membuatnya? Pertama, supaya codingan kita terlihat clean, kita akan membuat dulu hooks spesifik untuk menghandle Mitrans ini. Nah, kita buat folder di sini. Mungkin kita buat hooks. Nah, hooks di sini akan menghandle snap Mitrans, sehingga saya beri nama mungkin di sini use snap.js. Nah, apa saja yang dilakukan di sini? Kita buat dulu use snap. Seperti yang diinformasikan dari dokumentasi Mitrans, pertama kita akan membuat use effect, di mana use effect ini akan memerlukan Mitrans client ID atau client key ya. Nah, saya akan membuat env ini sama seperti API tadi. Saya akan sediakan di folder utils, kemudian const. Nah, saya siapkan Mitrans client ID dan juga Mitrans API URL-nya. Di mana itu semua sudah saya siapkan di env ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk lagi ke sini. Mitrans
Client ID-nya sudah kita siapkan. Kemudian semua ini skripnya kita ikutin sesuai dengan informasi yang disediakan di dokumentasi Mitrans. Setelah itu kita load, yang pertama itu adalah window.snap. Nah, ini kita siapkan dalam set snap, berarti kita perlu menyiapkan use effect-nya di sini. Use state-nya di sini. Snap sama set snap. Ini adalah use state yang kita import dari React, default-nya kita buat no. Oke, kita sudah set snap. Snap pertama yang sudah kita siapkan yaitu window.snap. Nah, setelah kita buat use effect-nya, tentu kita akan buat function yang nanti akan digunakan di depan. Function mungkin kita beri nama snap embed ya, karena di ini akan menggunakan embed. Nah, apa saja informasi yang mungkin kita perlukan di embed ini? Tentu pertama snap token, kemudian embed ID-nya. Embed ID ini adalah ID yang perlu kita sediakan ya. Kalau kita masuk ke dokumentasinya, nah kita akan memerlukan ini. Jadi ada embed ID yang kita perlukan, yaitu namanya ID-nya snap container. Nah, snap container inilah yang akan kita jadikan sebagai embed ID yang diperlukan di konfigurasi snap embed ini. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan actionnya apa saja. Kita buat if kalau snap-nya ada, baru kita config, yaitu snap.embed. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan snap token, kemudian masukkan optionnya, yaitu embed ID. D-nya kecil saja cukup. Nah, embed ID seperti ini. Sebenarnya sudah seperti ini saja. Namun kalau kalian mau eksplorasi di dokumentasinya, itu ada opsi-opsi lain yang bisa kalian gunakan. Mungkin kita bisa masukkan seperti ini. Kalau sukses akan dilakukan apa? Kalau pending ataupun close akan melakukan apa? Nah, ini juga bisa kita tambahkan. Nah, selesai ini semua, kita akan return snap embed-nya. Seperti ini. Terakhir kita tutup. Oke, sudah kita buat hooks-nya spesifik untuk Mitrans, sehingga nanti codingan ini tidak terlalu mengotori ya. Ops, jangan lupa kita ekspor dulu. Export default use snap. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita udah buat hooks-nya, kita tinggal panggil saja di sini. Nah, yang pertama kita import dulu tentunya hooks-nya. Nah, di sini kita panggil const snap embed yang tadi kita buat. Kita panggil dari use snap. Nah, kita import dari hooks use snap seperti ini. Dah, kita panggil saja di sini. Nah, snap embed, kemudian kita panggil apa aja yang diperlukan di sini. Pertama, token. Nah, token ini dapat dari mana? Dapat dari response.data.snap token. Nah, ini tokennya kita dapatkan. Embed ID-nya dapat dari mana? Nah, kita belum membuat embed ID ya, belum buat ID-nya. Kita buat dulu ID-nya. Nah, nanti layoutnya seperti ini. Kita akan tambahkan di paling bawah. Nah, di sini snap container. Nah, ini ID-nya. Nah, kita akan copy sebagai embed ID-nya. Nah, sebenarnya seperti ini saja sudah cukup, namun saya akan menambahkan action tambahan. Sehingga di sini saya akan handle case-case kalau sukses, pending, dan juga close. Nah, ini akan saya handle. Sebenarnya fungsinya semua sama saja. Kita akan arahkan ke order status dengan transaction ID yang sudah disediakan. Kemudian, nah di sini menariknya, saya ingin kalau payment-nya berhasil dan payment Mitrans-nya muncul, saya ingin hilangkan halaman ini dan saya ganti saja dengan snap Mitrans. Berarti saya perlu hide bagian yang ini. Nah, bagian yang ini saya akan hide. Berarti kita bungkus dulu pakai fragment. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kita nanti akan membuat state namanya mungkin snap show. Kalau ininya muncul, snap show-nya ada, itu nanti yang muncul yang ini. Berarti kalau tidak ada snap show, baru muncullah yang
input yang tadi, yang ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadinya, kalau tidak ada snap show yang muncul yang ini. Kalau ada snap show yang muncul yang snap container ini. Oke. Nah, berarti kita perlu menyediakan state-nya di atas, jangan lupa. Kita siapkan const. Oke, kita lanjut juga ke sini. Nah, snap show-nya kita akan buat false ketika dia sukses, pending, ataupun close. Nah, kita buat true-nya di sini ketika berhasil ya. Berarti snap show, set snap show ya. Kita buat true di sini. Baik, sudah seperti ini saja informasi untuk membuat snap di front end-nya. Nah, kita akan tes aplikasi kita sekarang. Nah, baik, di sini kita sudah melakukan checkout, kemudian kita akan isi nama lengkapnya, kemudian isi emailnya, dan bayar sekarang. Nah, karena proses bayar sekarangnya berhasil, maka akan muncul payment snap embed dari Midtrans. Di sini kita juga bisa melihat order detailnya apa saja. Ada es teh manis 1, kemudian 10.000, pecel pincuknya 15.000, total 25.000. Customer detailnya juga ada. Nah, sehingga ini akan membuat customer lebih yakin bahwa itu adalah transaksi miliknya dia. Nah, ini sampel dengan menggunakan embed. Nah, supaya ini lebih menarik, kita akan buat ini full satu page ini. Sehingga nanti akan saya ubah lagi di bagian front end-nya. Saya akan tambahkan full kalau snap show-nya muncul. Kemudian no header kalau snap show-nya muncul. Nah, jadi akan saya buat full semuanya untuk Midtrans ya. Baik, kita ulangi lagi transaksinya. Kita akan beli teh manisnya mungkin 2. Soto segernya kita beli 3. Total 80.000. 2 item dengan 3 item. Kita isi nama pelanggan, emailnya, bayar sekarang. Nah, sekarang saya buat full. Jadi seolah-olah masih di dalam halaman checkout saya, namun semua kita buat full. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan payment. Dalam sampel saya di sini saya akan membuat payment dengan virtual account BCA. Nah, caranya untuk mensimulasikan pembayaran di Midtrans, kita copy saja virtual account number ini, kemudian masuk lagi ke dokumentasinya. Nah, kita masuk ke sini, tools, kemudian testing payment on sandbox. Nah, di sini sebenarnya banyak payment method yang bisa kita simulasikan. Bisa menggunakan credit card, nah bisa juga menggunakan bank transfer seperti ini, atau menggunakan virtual account seperti yang saya inginkan tadi. Nah, sehingga kalau virtual account, kita akan masuk ke BCA Virtual Account Simulator. Nah, di sini, di BCA Virtual Account Simulator ini, tidak hanya BCA doang ya, kita bisa pakai yang lainnya. Kemudian tinggal kita masukkan saja tadi nomor rekeningnya, kemudian inquiry. Nah, di sini informasinya akan sama nih. Berapa yang harus kita bayar? 80.000 atas nama siapa? Nah, sama seperti ini. Nah, kita akan lakukan payment, pay. Nah, berhasil ya, successful. Sehingga kalau kita balik ke aplikasi kita di sini, kalau kita back, nah, payment successful. Dia akan go back dalam 2 detik. Dia akan kembali ke halaman order status sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Nah, di sini kita sudah melakukan pembayaran, namun statusnya masih menunggu pembayaran. Nah, ini sangat expected sekali karena kita belum membuat notification atau webhook, di mana webhook ini akan berfungsi kalau payment Midtrans-nya berhasil, Midtrans akan ngabari ke kita bahwa payment-nya berhasil. Nah, kalau berhasil, harusnya kita ubah statusnya. Nah, bagaimana cara untuk membuat webhook ini sangat mudah sekali. Nah, kita bisa tambahkan endpoint baru di API kita. Nah, kita akan menambahkan endpoint baru khusus untuk menghandle webhook atau notification dari Midtrans. Kita tambahkan di roots ini. Nah, mungkin di sini kita tambahkan metodenya post, kemudian transaction notification. Ini endpoint yang kita sediakan. Nanti saya minta Midtrans untuk ngehit endpoint saya yang ini. Bagaimana cara menghandle webhook ini? Sebenarnya sudah disiapkan informasinya di Midtrans di bagian ini, handle after payment. Kemudian kita masuk ke menu HTTPS notification webhook. Nah, disinilah kita akan menerima informasi dari Midtrans kalau transaksinya berhasil, pending ataupun gagal.
Nah, setelah kita buat endpoint ini, tentu kita akan buat function transaction notif ini. Nah, di bagian bawah kita akan buat saja export const transaction notif. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana sekali, di mana kita akan menerima data dari request body yang dikirimkan oleh Mitrans. Request body-nya seperti apa? Nah, request body-nya akan seperti ini. Ada informasi yang kita perlukan. Contoh, kita punya order ID. Order ID ini adalah transaction ID yang tadi saya buat. Kemudian, kita juga akan melakukan pengecekan status payment-nya seperti apa. Nah, kita bisa lihat transaction statusnya. Bisa capture. Kemudian, kalau capture berarti kita bisa cek selanjutnya fraud status. Kalau accept berarti dia sama saja dengan sukses ya. Nah, itu informasinya ada di sini nih. Kalau capture itu seperti apa yang dinyatakan sukses, settlement juga seperti apa, pending dan seterusnya. Ini status-status payment-nya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, informasi yang lainnya kita bisa gunakan adalah payment type-nya. Payment type-nya apa? Nanti mungkin credit card, QRIS, transfer atau lain-lainnya. Itu juga bisa kita simpan di database kita. Nah, yang menarik yang perlu kita lihat ada di sini di bagian signature key. Nah, signature key ini adalah suatu hal yang perlu kita cek untuk memastikan bahwa respon itu dikirim oleh Mitrans, bukan yang lainnya. Karena bisa jadi ada API lain yang menghit endpoint notification kita, padahal itu bukan dari Mitrans. Nah, kita cek nanti signature key-nya. Cara pengecekannya sudah disediakan juga di sini. Nah, di sini kita bisa memastikan apakah itu valid atau tidak melalui ini. Kita akan bandingkan SH512-nya yang terdiri dari order ID, status code, gross amount, dan server key. Nah, caranya seperti apa? Kita akan masuk ke codingan kita. Nah, di bagian sini sebenarnya yang diperlukan oleh Mitrans hanyalah endpoint, kemudian responnya harus 200. Kemudian kita kirimkan JSON, cukup mungkin status sukses, kemudian message-nya oke. Nah, hanya ini saja sebenarnya yang diperlukan oleh Mitrans. Nah, tapi kan kita memerlukan data yang dari Mitrans tadi, kemudian kita olah untuk mengecek apakah dia transaksinya sukses atau tidak. Nah, di sini kita akan panggil service yang sudah kita buat, yaitu transaction service. Kemudian kita akan get transaction-nya. Kita get transaction by ID. Nah, berarti kita ambil dulu nih transaction ID-nya. Transaction ID-nya didapat dari mana? Dari data yang dikirimkan oleh request body-nya Mitrans, kita ambil order ID-nya. Setelah itu, kalau berhasil, kita akan masuk mengecek transaction-nya. Nah, di sini kita akan cek kalau ada transaction yang didapatkan. Artinya, kalau kita mengirimkan order ID dan ada transaksinya, baru kita cek selanjutnya. Apa yang kita cek? Nah, pertama kita buat function aja dulu di sini supaya kita pisahkan ya. Ini pengecekan khusus responnya Mitrans. Nah, sekarang kita akan cek, mungkin namanya update status based on Mitrans response. Nah, namanya panjang tapi biar teman-teman mengerti bahwa ini sebenarnya function yang saya khusus buat untuk pengecekan responnya Mitrans. Apa aja yang dilakukan di sini? Saya akan menerima transaction ID, kemudian data dari Mitransnya apa. Nah, pengecekannya apa saja? Pertama tadi yang saya bilang, kita akan cek signature key-nya. Caranya kita akan buat hash yang serupa dengan menggunakan crypto. Nah, crypto ini default dari Node.js juga, jangan lupa kita import from crypto. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini. Apa yang dilakukan crypto di sini? Nah, kita akan create hash dengan aturan SH512. Nah, seperti yang diinstruksikan oleh Mitrans tadi. Kemudian kita akan buat update informasinya ada apa saja. Ada transaction ID yang dikirimkan dari Mitrans, kemudian status code-nya apa, gross amount-nya berapa, kemudian Mitrans server key. Nah, ini yang paling penting.
Kalau orang lain tidak tahu server key kita, dia tidak akan pernah membuat signature key yang sama. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita buat hash-nya, nah kita tinggal bandingkan saja. Kita komparasikan. Jika data signature key yang dikirimkan oleh Mitrans tidak sama dengan hash yang kita buat, maka kita return saja statusnya error. Kemudian kita buat message-nya mungkin invalid signature key. Kalau berhasil, nah baru kita lanjut lagi ke function selanjutnya. Apa yang dilakukan di sini? Kita akan buat respon datanya 0 dulu untuk default. Kemudian transaction statusnya kita ambil transaction status dari Mitrans. Fraud statusnya kita ambil juga informasi dari Mitrans. Nah, kita akan buat logic seperti yang Mitrans sarankan. Nah, Mitrans menyarankan pengecekan logiknya seperti ini. Nah, kita akan cek transaksi statusnya capture, kemudian fraud statusnya accept, dan seterusnya. Kita akan ikuti saran dari Mitrans. Nah, seperti ini yang disarankan oleh Mitrans. Kita cek capture, settlement, cancel, deny, dan expire. Terakhir pending. Nah, semua status kita cek. Nah, berarti di sini kalau berhasil. Nah, kalau transaksinya capture, kemudian fraudnya accept, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sebenarnya cuma dua hal. Nah, kita akan simpan ke database kita. Kita akan melakukan update transaction status. Nah, kita sudah membuat servisnya untuk mengupdate statusnya. Transaction ID-nya berapa, kemudian statusnya jadi apa sekarang. Nah, statusnya tentunya kita ubah jadi paid karena berhasil ya. Payment metode-nya juga kita update. Kita berikan informasi data payment type-nya seperti apa. Kemudian setelah selesai kita responkan saja result dari transaction-nya ini. Nah, ini juga berlaku di settlement. Settlement juga transaction yang sukses. Jadi kita sama-sama mengirimkan informasi sukses. Kemudian kalau statusnya cancel, deny, expire, ini beda sedikit di bagian sininya. Jadi statusnya kita ubah jadi cancel. Payment metode-nya nggak usah diisi tentunya karena dia gagal statusnya. Yang terakhir, kalau pending juga sama, informasinya beda sedikit. Kita hanya menambahkan informasi statusnya pending payment. Sudah seperti ini saja yang kita perlukan, kemudian tinggal kita panggil di sini. Jadi kalau, lupa ya, ini belum kita return. Nah, kita return dulu. Kita return statusnya sukses. Kemudian datanya ya response data. Nah, kita udah buat function spesifik untuk handle Mitrans response. Nah, kemudian kita tinggal panggil saja di sini. Update status based on Mitrans response. Nah, kita kirimkan apa yang diperlukan sama dia. Transaction, kirimkan transaction ID.id. Kemudian kita kirimkan data response dari request body dari Mitransnya. Setelah selesai, sudah kita tinggal kalau perlu kita tinggal respon saja konsol di sini juga nggak apa-apa. Karena ini sudah kita handle dengan update. Nah, seperti ini. Nah, perlu diperhatikan di sini kenapa saya tidak melakukan async await di sini? Karena harapan saya Mitrans itu kan ngirim post ke API kita dan Mitrans tidak perlu tahu selanjutnya kita melakukan handling apa. Maka dari itu kita jangan blok action dari Mitrans. Jadi setelah dia ngirim ya udah kita berikan 100-200 aja. Ini semua dihandle di posisi kitanya saja. Makanya di sini tidak kita responkan apa-apa ke customer atau ke Mitransnya. Karena yang dia perlukan hanya ini saja, statusnya selalu 200. Nah, ini keperluan kita saja. Kita respon apa yang kita dapat dari respon si Mitransnya, berhasil ataupun gagal. Sudah, kalau seperti itu, ini tinggal kita deploy saja ke server kita. Nah, nanti kalau sudah kita deploy, kita perlu memasukkan konfigurasi di dashboard Mitrans. Nah, di dashboard Mitrans ini tinggal kita masuk saja ke bagian settings, kemudian kita masuk ke snap, kemudian kita masuk ke configuration. Nah, di sini kita masukkanlah payment notification URL-nya, masukinlah endpoint sesuai dengan API tadi. Terakhir,
masukkan yang tadi itu loh, transaction notification. Ini endpoint yang kita buat, ini domain di mana API kita di deploy. Nah, setelah kita masukkan payment notification URL-nya, nanti setiap kali melakukan transaksi, Midtrans akan mengirimkan informasinya berhasil atau tidak. Nah, kita akan coba demokan dengan payment notification yang sudah saya buat dan sudah saya deploy ke server untuk toko online saya ini. Nah, baik, saya akan demokan dengan menggunakan endpoint yang sudah production ready, yang sudah saya siapkan. Ketika saya order di sini, kemudian saya melakukan checkout, kita isi nama dan email. 45.000 dengan satu item es durian sama nasi kuning satu item. Kita bayar sekarang. Nah, kita pilih BCA virtual account saja yang mudah. Kita copy virtual account-nya. Nah, ini kita bisa cek ya item yang kita beli di sini. Nah, sudah sesuai itemnya, kita tinggal bayar saja. Kita masukkan ke sini inquiry. Nah, successful. Kita balik lagi ke web kita back. Nah, dia berhasil, payment success, 45.000, ini order ID-nya. Nah, kita lihat status pembayarannya langsung berhasil otomatis karena Midtrans mengirimkan notification dan saya langsung ubah dengan endpoint yang tadi kita buat. Nah, selesai, payment methodnya sudah selesai, di capture di sini, dan sekarang transaksinya sudah berhasil. Baiklah, demikian proses integrasi toko online kita dengan payment gateway Midtrans. Kalian bisa mengikuti alur codingan saya dan saya sediakan secara gratis untuk codingannya di kolom deskripsi. Saya sediakan link GitHub-nya. Kalian bisa mengambil untuk frontend ataupun backend-nya. Dan semua itu bisa langsung kalian gunakan dan tinggal diganti saja untuk environment-nya, baik itu Midtrans client key-nya ataupun Midtrans server key-nya. Demikianlah proses integrasi kita dengan payment gateway Midtrans. Semoga bermanfaat.